Ya, saat ini eh, isu yang sangat menarik adalah isu terutama tentang demo-demo di Badan Gizi Nasional ya. Jadi ada kelompok yang menentang dilanjutkannya MBG dan ada juga kelompok yang mendukung MBG. Ini sangat menarik. Isu yang pertama itu, isu yang kedua adalah mengenai isu kejaksaan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa. Ini juga sangat menarik, bahkan isu ini hingga menyerempet ke presiden. Jadi ada kelompok yang mengatakan bahwa Pak Presidenlah yang membantu sehingga Tifa dan Roy tidak ditahan. Nah, dua isu ini sangat menarik dan sangat viral di media sosial terutamanya. Nah, saya ingin sekali membahas mengenai isu pertama, yaitu kelompok-kelompok yang meminta BGN dihentikan dan kelompok yang meminta BGN tetap berjalan. Jadi pendapat saya, BGN ini sudah bagus walaupun masih banyak kelemahan-kelemahan. BGN memberi makan warga masyarakat, terutama anak-anak, supaya mereka terhindar dari gizi buruk dan bisa menjadi pinter, IQ menjadi tinggi. Itu memang visi misi dari Bapak Presiden. Dan ini didukung oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat yang memilih Pak Presiden Prabowo ya, hampir 60%. Nah, tapi kelompok yang lain yang mengatakan bahwa BGN ini merugikan negara, itu juga meminta supaya BGN dihentikan. Tapi kalau kita kaji, ini kalau justru kita menghentikan BGN ini justru akan lebih merugikan lagi, terutama Pak Presiden Prabowo. Karena kebijakan yang bagus ini sudah disetujui oleh undang-undang dan anggarannya sudah ada, sebaiknya diteruskan, tetapi dengan catatan dibenahi tata kelola BGN ini, tata kelola MBG ini, supaya tidak ada yang korupsi, terus tidak ada yang menghambur-hamburkan uang negara. Jadi itu yang lebih utama, yang lebih penting. Jadi BGN tetap berjalan, tetapi dengan catatan lebih efisien dan lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran. Nah, belum lama ini dapur-dapur MBG ini kan dihentikan sementara, dan ini menghemat hampir 3 triliun rupiah. Ini bagus, jadi efisien. Nah, kemudian yang kedua, dalam waktu libur ini sebaiknya pihak BGN itu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung itu menyelidiki dapur-dapur mana yang benar-benar dapur yang real dan dapur-dapur mana yang fiktif, yang tidak real. Nah, ini dalam masa libur ini masih 2 minggu, 3 minggu lagi, ini dipanggil aja tuh yayasan-yayasannya, dipanggil oleh kejaksaan, dan mereka datang lalu diverifikasi dapurnya ada nggak, di mana dapurnya, di mana lokasinya, berapa penerimaan manfaatnya, dan sebagainya. Nah, sekarang kan sedang berlangsung, kejaksaan sedang memanggil dapur-dapur, yayasan-yayasan,
untuk memverifikasi keberadaan dapur atau SPPG-nya. Kalau yayasan tidak datang, berarti ketahuan fiktif. Nah, kalau fiktif itu akhirnya nanti tidak usah lagi, bisa ditertibkan, tidak usah lagi mengirimkan dana-dana ke sana. Nah, ini efektif karena sekarang kan BGN lagi kesulitan untuk mencari tahu berapa banyak dapur fiktif. Sekarang ini kan sudah terungkap ada di Jawa Tengah sekian, di tempat lain sekian, dan kalau ini di kerjasama BGN dengan kejaksaan, memanggil mereka semua yayasan-yayasan dan dapur-dapur ini di setiap provinsi. Nah, ini akan ketahuan berapa banyak dapur-dapur atau SPPG yang real, yang ada, dengan jumlah yang ada, sehingga BGN akan lebih tertib lagi dan lebih efisien lagi. Ini usul saya. Jadi dapur atau SPPG MBG ini tidak perlu dihentikan karena ini sangat bagus untuk ke depan. Karena ini kan ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi jangan juga dihentikan. Nah, kemudian isu yang kedua yang sedang hangat adalah Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan oleh kejaksaan. Banyak yang kecewa, banyak yang senang, tapi inilah dinamika. Menurut saya ini hal yang sangat menarik. Saya tidak yakin kalau Pak Presiden terlibat di sini, tetapi ya kalau ada orang beranggapan Pak Presiden membantu ya tidak apa-apa juga. Namun kita harus tahu bahwa yang dipentingkan di sini adalah hukum. Kalau kejaksaan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa, itu kewenangan kejaksaan. Sudah bagus, tepat, tidak apa-apa. Ini kan bukan berarti bahwa pengadilan tidak berlangsung. Akan ada saatnya mereka akan mempertanggungjawabkan di pengadilan. Apakah nanti hasilnya Pak Roy Suryo dan Tifa itu bebas, atau Roy Suryo dan Tifa itu dihukum karena tuduhan-tuduhan yang diajukan itu terpenuhi, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, kita tunggu aja, ini kan cuma 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Nah, kita harus bersabar. Dan kalau mereka saat ini tidak ditahan, ya itu baik sekali, karena kasihan juga Pak Roy Suryo dan Tifa ini kan sakit-sakit. Jadi biar mereka juga tidak sakit dan sehat. Saya kira kalau itu pendapat saya seperti itu.